Ini sapu kaki begini bisa, begini bisa. Sapu kaki. Atau begini juga bisa. Ini. Oke, siap. Ini kakak, bisa semua sapu kaki. Sudah patah tulang. Oke, siap, tapi pasti bisa berjalan. Itu luar biasa sebenarnya. Ini Owen Podcast, datang duduk borak. Welcome to the Owen Podcast, datang duduk borak. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Owen Podcast. Dan di podcast ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang punya karya-karya dan pastinya seperti Abang Anthony. Dan kami sudah menjaga jarak di sini. Kami sudah menggunakan hand sanitizer, masker, dan saya rasa kita buka masker saja karena kita sudah jaga jarak ya, Bang ya. Iya ya kakak. Oke, siap. Oke, sembunyi kita masker. Oke, Abang apa kabar? Baik saja kakak. Oh, baik ya. Ya. Bisa lihat ke kamera saja. Iya kakak, baik saja kakak. Jadi sebenarnya abang nih saya sudah ajak kemarin, saya ajak terus karena dia masih jualan koran, jadi saya tunggu sampai jam 9 di Roxy tadi, setelah saya jemput, terus kebetulan istrinya sakit ya? Iya kakak. Istrinya sakit jadi cepat-cepat saya kain podcastnya. Oke, baik abang, ini abang bisa ceritakan sedikit, abang datang ke Maumere, terus abang jualan koran, terus kalau bisa abang perkenalkan diri dulu. Nama saya Antonius Do. Oke. Aslinya orang Ende. Oke, siapa dulu teman-teman di Ende nih? Malam teman-teman dari Ende. Oke abang. Saya bawa koran satu hari 40 lembar. Oke. Jualan. Saya dapat 30.000 dalam satu hari. Pekerjaan saya bayar uang kos, uang air, uang listrik, ya jumlah seluruh saya uang 350.000 jumlah seluruh uang kos, uang air dengan uang listrik. Oke, baik. Oke. Ya. Oke, kita beri semangat untuk Abang Anton dulu. Oke, luar biasa nih. Oke, jadi Abang Anthony merantau ke Maumere ya? Iya ya kakak. Oke, sebelum jualan koran nih, abang jualan apa dulu sebelumnya? Saya tidak ada jual, saya ikut oto duluan. Ikut oto hasil. Jadi ikut oto saya 3 hari. Saya 3 hari dapat, ada orang kasih 30.000, ada kasih 40. Ya itu saya simpan kakak. Itu pun dapat dalam satu hari itu, bukan dalam satu hari, tidak, itu berapa malam baru dapat 30.000. Oke, Ya. siap. Oke, waktu itu ikut otonya di Maumere ya? Iya, ikut oto di Maumere. Siap. Kalau begitu waktu jualan koran tuh sejak kapan waktu jualan koran? Itu waktu tahun 2007 kakak. Tahun 2007 korannya masih hitam putih kakak. Oke, sekarang sudah ada warna ya? Iya, sekarang sudah ada warna kakak. Oke, siap. Jadi waktu jualan koran tuh kita bisa sebutkan brand di sini. Mungkin abang jualan koran awal tuh langsung Pos Kupang. Iya, langsung Pos Kupang. Oke, langsung di Pos Kupang. Oke, siap. Tahun 2007. Waktu Iya. itu seleksinya bagaimana sampai abang akhirnya diterima di Pos Kupang, akhirnya jadi penjual koran resmi Pos Kupang? Kakak, itu waktu itu orang ada cari jual koran. Oke, siap. Itu namanya Pak Ewal yang cari saya untuk jual koran. Oke, Pak Ewal mungkin nonton podcast ini. Selamat malam, Bapak. Terus? Dia cari saya untuk jual koran. Oke. Dia tanya saya, bisa tidak mau jual koran? Saya bilang bisa kakak. Akhirnya dari situ akhirnya saya lanjut terus jual koran. Oke, jual koran. Ya. Waktu itu kira-kira berapa banyak teman-teman yang ikut jualan koran juga? Oh, sekitar mau 10 lebih kakak, sekitar. Oke. 10 lebih. Kalau sekarang? Sekarang hanya kami 4 orang saja kakak, tidak salah. Oke, siap. Ya. Kalau bisa disebutkan teman-teman yang jualan koran di sini? Itu yang teman saya, Om Edu, ini Son dengan Ino. Oke, siap. Nah, mungkin
bisa dibagi ke teman-teman ini jualannya di mana-mana saja. Jadi kalau teman-teman yang nonton on podcast ini kan bisa beli korannya kan gampang nih. Ya. Kalau kayak Om Edu itu di mana jualannya? Di Pasar Alok, Kakak. Oke, Om Edu jual di Pasar Alok. Terus yang lainnya? Yang lainnya jual di Bintang Mas. Itu siapa yang jual di Bintang Mas? Itu Son. Oke, Om Son yang jual di Ya. Bintang Mas. Terus kalau Abang Keliling, Kakak. Keliling ya? Ya, keliling. Keliling. Keliling Momere pertokoan. Oke, siap. Kalau ada yang di Roxy itu lupa namanya. Ino di Ropsi. Oke, Abang Ino. Oke, Abang Ino. Siap. Nah, Abang ini kan mungkin banyak, saya yakin warga Momere pasti tahu lah Abang. Siapa sih tidak tahu Abang Anton jualan koran. Nah, jadi kenapa kami tertarik undang Abang Anton di sini karena buat saya tertarik tuh yang pertama jualan koran di era sekarang, era digitalisasi pastinya. Orang sekarang orang mau baca koran saja orang kayaknya sudah malasan baca koran. Orang pasti banyak juga yang baca dari media-media sosial. Ya, ada orang omong begitu juga, Kakak. Orang ngomong begitu. Tapi tahu lagi ada ibu-ibu yang hati baik pasti dia beli Pasti koran beli. ya. Nah, itu makanya saya bilang misalnya suatu saat nanti koran ini banyak tidak maksudnya kurang sekali peminatnya ke depannya. Nah, jadi mungkin dari pemerintahan yang mungkin yang nonton podcast ini nanti mereka ini seperti Abang Anton ini nanti dialokasikan seperti apa mereka, nanti dapat pekerjaan apa, karena yang saya lihat ya Abang, yang saya lihat seperti Abang ceritakan tadi bahwa satu hari itu Abang jualan sekitar 40 lembar koran. Iya. Dikasih, kalau laku semua dikasih 30.000. Dikasih 30.000. Sedangkan Abang ini punya istri, punya anak juga ya Bang? Iya, Kakak. Punya anak juga, harus bayar kos-kosan Iya. dan sebagainya. Tadi kos-kosan 350.000 Iya. per bulannya, belum lagi uang makan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan Abang tidak berjualan koran lagi, ya mungkin saya pikir ya mungkin ada lah etikat dari atau mungkin ada kayak dari pemerintahan mungkin bisa diarahkan Abang ini harus kerjaan apa begitu ya, mungkin ya ke depannya. Saya juga kurang tahu, Kakak. Mau kerjaan apa saya juga belum tahu. Kerja aja ya. Ya. Kalau misalnya kalau ke depannya koran ini Abang ini artinya diberhentikan dari jualan koran nih, Abang mau usaha apa atau mau jualan apa nih? Kurang tahu lagi, Kakak. Abang Saya ini bingung nih, Kakak. Oke. Mau kerja apa saja bingung, Kakak. Alasannya Abang bingung mau kerja apa tuh? Alasannya pertama apa? Alasan tahu lagi, Kakak, ini mau bagaimana saya sudah bisa omong lagi nih, Kakak. Oke, Ya. apa-apa. Ini mau kerja apa saya sudah pasti cari dos lah. Cari aqua gelas nih untuk ditimbang. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, intinya itu halal lah, itu halal. Iya, itu halal, Betul. kerja itu halal. Betul. Nah, Abang ini sebelumnya mungkin di Momere ini ada dapat pelatihan begitu, ataukah pernah sekolah dulu? Minta maaf nih. Tidak ada, Kakak. Saya hanya sekolah di Ende saja. Waktu itu saya sekolah hanya sampai kelas 5 SD saja. Oke, kelas 5 SD. Iya. Setelah itu Tidak lagi, Kak. tidak lagi melanjutkan. Oke, siap. Nah, kalau untuk koran sendiri itu harganya berapa nih kira-kira? Satu lembar koran nih sekarang jualannya. Sekarang saya harus jual 4.000. Kalau koran tidak habis kan kami store kembali pakai uang. Ya saya jual 4.000. Satu lembar. Oke, siap. Iya. Kalau jual 3.000, kami tidak dapat untung apa-apa, ini hanya bayar uang koran saja. Kalau koran tidak laku 10 lembar itu sudah 20.000, Kakak, dibayar di kantor. Oke, siap. Ya. Jadi jual harus 4.000 supaya bisa, kalau tidak laku harus bisa tutup toh supaya bisa kembali koran, bisa kasih uang di koran supaya masih tetap percaya kami jual. Oke, siap. Oke, saya baru tahu kalau dia punya prosesnya seperti itu. Ya. Oke, siap. Nah, saya sebenarnya terharu sekali dengan Abang punya cerita karena Abang merantau dari IND ke sini, terus minta maaf nih, Abang ini adalah salah satu disfabel di Momere, terus dia masih bisa dengan keterbatasan dia masih sempat untuk berusaha untuk jualan koran. Itu sebenarnya Abang itu satu hal yang luar biasa buat kami, karena banyak sekali teman-teman mungkin yang
minta maaf di sini normal, dalam arti normal. Teman-teman mungkin masih malas-malasan untuk berjualan. Sedangkan abang ini dia bingung ke depannya kalau seandainya koran ini atau dia diberhentikan dari pos kupang untuk berjualan koran, dia juga bingung mau usaha apa nih. Nah, jadi mungkin ada yang nonton ini terus tergerak hatinya mau pekerjakan abang siap ya? Nanti, Siap, Kakak. Siap. Oke, siap. Nanti kalau mau cari abang Anton bisa komen di bawah, saya kasih nomornya. Boleh? Boleh, Kalau saya Kakak. kasih nomornya. Terus abang ini kerja apa sih mau ya? Fight saja. Fight. Oke. Kerja apa saja bisa. Oke, kerja apa saja bisa. Mau Tukang bisa. Kalau tukang tidak bisa, kalau buru bisa. Oke, buru Buru, bisa. kalau tukang suruh perintah campuran ke apa bisa, Kakak. Bisa. Ya. Oke, siap. Kalau Oke. koran belum tutup ya saya masih jual koran. Kalau koran tutup ya mau apa boleh buat ya kerja saja. Kerja saja. Tidak bisa mau pasti bisa. Oke, siap. Luar biasa sekali. Luar biasa. Oke. Nah, kalau boleh tahu abang start pagi jualannya jam berapa? Start pagi tidak jelas, Kakak. Saya start pagi kadang-kadang jam 6, kadang-kadang jam 7, kadang-kadang jam 8, Oke. kadang-kadang jam 9. Saya tidak jelas jam berapa. Yang penting saya jualan ini hari. Supaya bisa dapat uang, bisa beli makan minum dengan istri anak. Oke, siap. Ya. Kalau minta maaf, istri kerja? Istri tidak kerja. Oke. Istri di rumah. Sekarang satu istri lagi sakit. Oke, siap. Oke, baik, kita doakan semoga istrinya cepat sembuh, terus abang juga lancar usahanya, jual koran juga lancar. Oke, Bang ya? Ya, Kakak. Oke, siap. Abang, minta maaf sebelum nih. Kan Tidak apa-apa, Kakak. abang difabel atau jalannya seperti ini sejak kapan? Sejak lahir ataukah saat besar baru bisa? Saya tidak bisa jalan waktu itu. Saya tidak bisa jalan 1 tahun 9 bulan. Oke. Iya, tidak bisa jalan. Waktu itu kecil? Waktu kecil. Oke. Saya dari lahir itu normal. Oke. Ketika umur 4 bulan, 5 bulan tidak salah, saya punya kakak bermain dengan temannya. Oke. Bermain dengan teman, akhirnya injak di saya punya kaki. Oke. Ya. Nah, injak di saya punya kaki, akibatnya di kampung tuh tidak tahu apa-apa, mau bawa ke rumah sakit apa. Waktu itu di rumah sakit juga belum terkenal waktu itu. Oke. Akhirnya Hanya berobat. Berobat. Hanya mama sendiri pakai obat kampung, urut apa semua. Akhirnya saya jadi tidak bisa jalan 1 tahun 9 bulan saya tidak bisa jalan. Oke, dalam perjalanan belajar. Belajar jalan dulu saya pakai apa saja, pakai pantat saja yang jalan. Oke, siap. Bisa jalan. Saya punya kaki bisa terputar sampai sini. Saya buka kaki. Ini kakak. Kalau tidak kakak, permisi sedikit ya Oke, kakak. boleh, oke. Coba kalau kakak tidak percaya bisa kita. Bisa begini, bisa kakak. Oke, diam. Ini saya buka kaki begini bisa, begini bisa. Saya buka kaki. Atau begini juga bisa. Ini. Oke, siap. Ini kakak bisa semua kaki. Sudah patah tulang. Oke, siap, tapi masih bisa berjalan. Itu luar biasa sebenarnya. Wih, itu baik. Oke, siap. Oke, Bang, saya permisi saya kembalikan. Iya kakak. Oke, jadi waktu abang sadar abang punya kaki bisa putar-putar tuh sejak kapan? Itu dari sudah sakit dari sembuh. Sudah sakit. Oh, pas saat sembuh ya? Pas sembuh, kaki bisa terputar. Oke. Waktu di sekolah juga, waktu di sekolah kan bangku tidak ada. Waktu di sekolah bangku tidak ada, saya terpaksa saya lipat kaki pakai tulis pakai kaki. Oke, bisa. Bisa kakak ini, kalau kakak ini, Oke, saya silakan. buat pakai tulis begini bisa. Saya tulis. Bisa. Oke, wih luar biasa. Saya baru tahu. Oke, siap. Saya punya kaki bisa taruh di kepala, bisa taruh di leher, bisa. Oke, dan oke, abang oke, siap. Oke, baik. Oke, abang. Oke, oke, wih luar biasa. Oke, biar. Oke. Tapi saya bukan niat mau untuk minta-minta, tidak, tapi saya untuk hanya kerja saja. Ya, Ya. betul. Banyak ya, kita tidak bisa bilang semua orang, tapi banyak sekali yang mungkin
berpikir bahwa mereka yang minta maaf cacat itu pasti mau minta-minta. Tapi ternyata tidak. Banyak sekali teman-temannya Abang Anton juga yang di Roxy, dia tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Tapi dia jualan koran. Bisa sebutkan namanya di sini? Bisa. Kakak namanya Ino itu. Oke, namanya Ino. Jadi buat teman-teman yang ke Roxy dan ketemu di pintu masuk itu ada yang berjualan koran. Mereka berjualan. Mereka tidak minta-minta uang. Mereka berjualan koran di situ. Iya, mereka jualan koran di situ. Jualan koran. Oke, luar biasa. Jadi mungkin kita lewat terus kita pikir jualan koran tidak penting. Kita sudah bantu mereka. Kita beli 4.000 itu kita sudah bantu mereka untuk mereka dapatkan 30.000 per hari. Kakak, saya terima kasih banyak dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang banyak kasih saya lebih uang beli koran, kakak. Saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali yang orang biasa kasih lebih uang koran banyak 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000. Itu ada. Saya terima kasih banyak yang orang sudah memberi saya uang. Artinya bahwa abang selalu bersyukur. Apa itu? Selalu yang bersyukur. Apa yang saya dapat saya selalu syukuri. Luar biasa sekali. Minta maaf nih abang ya. Yeah. Waktu awal-awal punya istri terus penerimaan istri waktu itu bagaimana keluarga? Dia bilang, kakak saya terima apa adanya. Saya punya istri juga ada cacat sedikit di mata. Oke. Siap. Ada mata besar. Dia tidak cacat juga tapi dia kena lidi di mata itu. Orang tembak waktu itu dia masih sekolah. Oke. Jadi minta Waktu maaf. masih kecil main-main begitu baru orang tembak kena lidi di mata tuh. Minta maaf. Tidak bisa lihat sebelahnya. Tidak bisa lihat sebelahnya, lihat sebelah saya. Oke, siap. Oke, baik. Kalau abang selama abang berada di Maumere, abang jualan koran, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang bantu abang atau ada bantuan-bantuan begitu ada? Hanya dari pemerintah waktu itu hanya terima 1 kali dari pemerintah. Oke. Hanya dari pemerintah saya terima beras 60 kilo dengan uang 300.000. Itu saya terima di kantor Lurah Madawat. Kakak. Oke, siap. Dengan kartu KIS dari pemerintah kasih untuk kartu kesehatan. Oke. Itu saya punya terimaan. Kalau dari kayak PKH, bantuan PKH dan sebagainya, Tidak ada. bantuan-bantuan selain dari pemerintahan, mungkin selama ini ada terima bantuan apa saja yang dari pihak-pihak mungkin yang bantu sekarang ini? Itu hanya dari keuskupan juga, dengan ada kakak frater, 1 orang kakak frater dari tidak salah dari Leda Larong tidak salah. Itu dia bantu saya tuh kadang beras, itu kadang pokoknya alat-alat dapur lah, beras, kopi, gula kasih saya. Oke, siap. Oke, jadi mungkin setelah nonton podcast ini mungkin ada teman-teman yang mau mungkin mau berdonasi untuk abang, kami harapkan sekali. Jadi pokoknya setelah podcast ini saya harap ada banyak sekali dukungan untuk abang ya, apalagi terlebih dari pemerintahan. Mungkin lebih diperhatikan untuk pemberdayaan abang mereka. Jadi misalnya di suatu saat nanti membaca kurang, mungkin membaca kurang, terus koran kedepannya mungkin kurang laku, mungkin ada pemberdayaan lain, usaha-usaha apa yang nanti akan diberikan kepada abang mereka seperti ini ya. Ya. Saya terima saja dan mau kerja apa saya Fight bisa. ya? Fight kakak. Gas saja, yang penting ada dapat kerja. Oke, siap. Jadi mungkin untuk orang yang lagi nonton ini kami harapkan juga pasti membantu abang. Di akhir podcastnya kami itu biasanya ada motivasi nih. Nah, jadi abang ini kan saya pikir orangnya fighter sekali. Jadi bisa motivasi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang mencari pekerjaan. Terus teman-teman yang hari ini mungkin berpikir bahwa saya malas kerja nih. Itu abang kasih motivasi ke mereka bagaimana nih? Semoga mereka dapat kerja yang baik tuh kakak. Oke, itu doa. Ya, Oke, amin kan? Kita doa kasih mereka supaya mereka bisa dapat kerja lah kakak. Oke, siap. Amin. Oke, siap. Oke, mungkin itu saja. Iya kakak. Oke, terima kasih banyak untuk Abang Anton yang sudah mampir di podcastnya kami, sudah mencerita banyak sekali abang cerita nih. Soal sebetulnya bisa bertanya apa nih, karena memang saya pikir orang seperti abang mereka ini ya harus pemerintahan harus banyak lihat lah. Jadi mungkin ada pemerintah yang mungkin nonton ini bisa memperdayakan mereka. Jadi saya pikir mereka layak lah untuk diperdaya. Oke abang, terima kasih banyak. Oke kakak. Tuhan Yesus memberkati abang dan keluarga. Ini Owen Podcast, datang duduk borak.